inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan Ajib siap melayani. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan nyata bagi warga ibu kota. Kerja tanpa lelah, memberikan yang terbaik. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan Ajib siap melayani. Setia. Və mən İndoneziya vətəndaşlarına bildirmək istəyirəm ki, İndoneziya hökumətinin gördüyü bu iş dünyada ən yüksək səviyyədə qəbul olunmuş bir sistem. I was extremely delighted to visit this Jakarta Investment Center, the one window operation where all essential facilities are being provided by the local government of Jakarta. Semua apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami juga terapkan di Kalimantan Timur dalam rangka menyambut ibu kota negara aktif di Kalimantan Timur. Tata kelola pelaksanaan kegiatan yang ada di masing-masing dinas itu sangat luar biasa, mulai dari tertib administrasi, kemudian terkait dengan sumber dayanya, terkait dengan sistemnya, terkait dengan teknologinya. Ini sangat banyak yang memang nanti kita akan belajar ini sebagai contoh untuk nanti kita bisa laksanakan di sana. Empati tegas inovasi andal, solusi 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 empati tegas inovasi andal.
İlk növbədə qeyd edim ki, burada olmaqdan çox məmnunam və dəvətə görə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Və burada özümü Bakıda olan Asan Xidmət Mərkəzindəki kimi hiss etdim. Bilirsiniz, bizim artıq bir neçə ildir İndoneziya tərəfi ilə çox yaxşı, məhsuldar əməkdaşlığımız var və bu əməkdaşlığın nəticəsi olaraq Asan Xidmət konseptində burada Jakarta Public Service Mall yaradılıbdır və mən bundan qürur hissi keçirirəm. Və mən İndoneziya vətəndaşlarına bildirmək istəyirəm ki, İndoneziya hökumətinin gördüyü bu iş dünyada ən yüksək səviyyədə qəbul olunmuş bir sistemdir. Və mən İndoneziya tərəfini təbrik edirəm. Bu cür public service mallların fəaliyyəti əslində bu sahədə böyük bir islahatdır. Hansı ki, İndoneziya hökuməti və onun əyalətləri bunu həyata keçirib. Və bu prosesdə öz təcrübələrimizi paylaşdığımıza görə də məmnunam. Bura bir qapı, bir pəncərə prinsipi ilə xidmətlərin həyata keçirildiyi bir məkandır. Və bu, bura gələn həm vətəndaşlara, həm biznesmenlər üçün çox əlverişli şərait formalaşdırır. Eyni zamanda bu İndoneziya hökumətinin dövlət xidmətlərini və şəffaflığa, operativliyə verdiyi önəmi göstərir. Və bütün bunlar əlbəttə investisiya üçün də, ümumiyyətlə iqtisadiyyat üçün də mümbit şərait yaradır. Mohon tetap akan dikembangkan untuk adanya kepastian akuntabilitas, Pak. Mereka kami sampaikan transparansi. Ya pertama urus bisnis sendiri itu mudah. Ini akan diteruskan jadi kolaborasi, saling belajar, saling mengembangkan diri untuk nanti memajukan pelayanan publik di masing-masing daerah. Goalsnya adalah ya pertama dulu kita belajar dari Azerbaijan, kemudian datang ke sini yang untuk pertama meningkatkan kerjasama kolaborasi. Azerbaijan di tahun 2016 ya, 2016 itu mendapat prestasi sebagai juara di kompetisi yang diselenggarakan, kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh UNPSA, United Nations Public Service Award. Kemudian di tahun 2017 kita belajar ke sana bersama beberapa kepala daerah ke Azerbaijan untuk mempelajari Asan Khidmat yang kemudian menjadi MPP. MPP Jakarta saya melihat sudah sangat bagus, tapi belum semua MPP mengarah kepada integrasi layanan. Karena bagaimanapun integrasi layanan ini backbone-nya adalah layanan digital. Tidak bisa hanya sekedar mengumpulkan seluruh layanan dalam satu tempat, tetapi bagaimana mengintegrasikan seluruh layanan dengan berbasis teknologi informasi atau menggunakan internet. Nah, itu yang menjadi PR bersama. Kemarin kita tanda tangani rencana aksi bersama. Kebetulan saya bersama Dirjen Inovasi, Pusat Inovasi dari Azerbaijan menandatangani rencana aksi kerjasama yang meliputi beberapa knowledge sharing nanti. Banyak hal yang bisa kita pelajari bersama, tidak hanya dengan Menpan ya, ini membuka peluang untuk seluruh daerah, kementerian, lembaga untuk belajar bersama-sama terkait dengan bagaimana mewujudkan pelayanan publik terbaik. Ini yang perlu kita berikan apresiasi kepada mereka. Mereka sangat semangat, sangat komit, dan saya rasa kolaborasi ini harus kita tingkatkan sehingga hasilnya nanti benar-benar memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Welcome to Jakarta Public Service Mall. Di Cina ada mall seperti ini, mall pelayanan publik. Ya, kemarin kita yang tadi juga disebutkan ada di Fengtai District, sebuah pelayanan sama seperti ini, cuman mungkin ada beberapa yang ciri khas dari Cina berbeda dengan di Jakarta, dan saya yakin kita bisa saling belajar. Misalnya kalau di Cina digitalisasinya mungkin sudah lebih kelihatan ketika kita berbicara mengenai mall pelayanan publik. Semua data-data tentang pelayanan itu bisa dilihat dengan jelas di dinding-dinding, di layar-layar yang disediakan. Jadi kesempatan yang baik hari ini adalah dari kawan-kawan di Cina juga belajar tentang DKI Jakarta dengan segala prestasi dan juga kekhasannya. Saya yakin juga tadi Profesor juga mengatakan cukup kaget ternyata di DKI Jakarta mall pelayanan publik sudah sangat-sangat bagus gitu. Jadi ada kesempatan untuk sharing apa yang diperbaiki dari masing-masing yang dimiliki dua negara ini. Kalau tadi yang banyak didiskusikan adalah bagaimana kalau Cina karena memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, mereka kan sifatnya sangat-sangat sentralistik ya. Jadi ketika mereka membuat sebuah kebijakan dipastikan dari atas sampai bawah itu konsisten gitu. Baik dari sisi regulasi maupun dari sisi penganggarannya. Nah, menurut saya ini menjadi tantangan juga dan pembelajaran juga bagi kita bagaimana memastikan ketika sebuah kebijakan baik di kertas, tapi juga ketika kita implementasikan semua yang dibutuhkan supaya kebijakan berjalan dengan baik. Yang paling berkesan adalah tentang aspek manusiawinya dari pelayanan yang ada di Jakarta ini. Jadi tadi mengatakan sangat-sangat humanis, orang-orangnya ramah, menyambut dengan sangat baik, kemudian ada ruangan khusus untuk laktasi, ada bermain untuk anak-anak yang di sana nggak ada gitu. Jadi dia cukup surprise ternyata ada aspek manusiawi lebih yang ada di pelayanan di DKI Jakarta. Kami dari Kementerian Pan dan RB ini konsisten untuk memberikan atau menjamin layanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk yang mungkin layanan terpadu yang ada adalah MPP ya. Dan saat ini sudah 272 MPP di Indonesia. Kita masih terus berupaya karena jumlahnya masih cukup banyak yang harus dibangun kembali ya gitu. Nah kemudian terkait dengan DKI Jakarta, ya ini memang terbaik karena sudah menerapkan digitalisasi atau sudah mentransform layanan itu ke digital. Jadi masyarakat itu datang ke sini itu langsung urusannya izin, bukan administrasi lagi. Administrasi sudah selesai di digital. Ya, dengan mereka menggunakan mobile maupun dengan web. Itu mereka sudah dari rumah itu sudah di semua upload dokumen dan segala macam sudah selesai. Jadi di sini tinggal urusannya mengambil dokumen atau menyelesaikan dokumen saja. Ke depan MPP akan dikembangkan mungkin seperti yang tadi juga ada masukan baik dari Cina, yaitu kita membangun community center. Jadi layanan itu akan kita kembangkan tidak hanya murni mengenai administrasi ya. Tadi sudah diapresiasi ada layanan untuk laktasi dan yang lainnya. Kita juga punya balai nikah, ada di MPP. Banyak di MPP yang di luar DKI juga menggunakan hal itu. Dan ke depan kita bisa membangun semacam co-working space ya buat teman-teman kaum muda yang memang bekerja tapi kan waktunya terbatas. Jadi bisa mengurus sambil di sini bekerja di luar kantor. Hari ini kami menerima delegasi dari Pakistan untuk membahas terkait investasi di Jakarta yang kebetulan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP kami sudah membentuk Jakarta Investment Center.
Kedepannya kami akan terus bekerja sama dengan negara-negara yang akan menjadi mitra kolaborator kami dalam investasi. Saat ini iklim investasi pasca pemindahan ibu kota sangat baik di Jakarta. Kami sangat mempersiapkan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis ke depannya dan menciptakan iklim investasi yang sangat ramah dengan investor, baik dari sisi peraturan yang kami siapkan maupun fasilitas-fasilitas lain untuk para investor yang ingin berinvestasi di Jakarta. Harapannya tentunya kami ingin mengundang banyak negara yang potensial untuk menjadi mitra investasi khususnya di Jakarta. Dengan kedatangan delegasi dari Pakistan, kami sangat mengharapkan kolaborasi atau kerjasama yang erat, baik dari sisi bilateral maupun dari kerjasama secara kedua kota untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Jakarta. I was extremely delighted to visit this Jakarta Investment Center, the one window operation where all essential facilities are being provided by the local government of Jakarta here. I think it's a fantastic initiative which eases the problems that may be faced by the residents of Jakarta. We have a lot to learn from the experiences that we've had here, and we look forward to replicating and enforcing these actions in our respective cities. I've been joined here by the Mayor of Sakhar, the Mayor of Turbat, and Mayor of Kashmir along with me. So we've learned a lot from the experiences of the Jakarta administration, and we look forward to engaging more with the Jakarta administration and experiences. I think one window operation is the best solution that we can offer to any prospective investor that is coming to your respective city. Usually investors get troubled by going to different government offices. So if there is a centralized office where they can come, share their problems and get the solutions, that can be the best thing to facilitate the investor. I think it's a very, very remarkable initiative, and I wish the team and management of Jakarta Investment Center all the very best. I want to make Karachi and Jakarta sister cities. I want to work on people-to-people contact between Jakarta and Karachi. I want to establish a better trade relationship between the two cities so that our respective countries can benefit, our respective people can benefit, and we can help each other out in terms of economic prosperity for our people. My message is invest now and invest in Karachi and Jakarta. United we stand. Invest now, invest Jakarta. Hari ini kami berkunjung ke Mall Pelayanan Publik ini untuk mengetahui lebih jauh seperti apa sih teknis pelaksanaan di mall ini ya. Karena kami dari tim Badan Geologi Bandung ini ke depan akan membuat suatu layanan publik ya, layanan satu pintu, dan kami melihat layanan publik DKI ini cukup baik ya, sehingga perlu kami mendapatkan banyak masukan terkait bagaimana teknis melayani orang-orang, dan kami juga tadi sudah mendapatkan informasi bagaimana SOP-nya, bagaimana timeline waktu durasi pelayanan itu sangat membantu kami ya, sangat bermanfaat buat kami, dan kami sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada rekan-rekan ya dari tim layanan publik Provinsi DKI ini yang sudah memberikan
informasi tadi teman-teman kami sudah bertanya dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Satu, layanan publik itu kan memang harus memenuhi standar layanan publik ya. Bagaimana bisa mempercepat aksesnya, dan itu sudah kami lihat ya dari depan pintu tadi, dari pintu masuk orang datang registrasi langsung dieksekusi ya, mereka langsung mendapat layanan publik yang mereka butuhkan, dan itu sangat tepat sekali. Memang itu standarnya memang harus seperti itu, dan ini mungkin yang akan kita terapkan di layanan publik Badan Geologi. Tadi sempat dijelaskan bahwa di sini ada satu inovasi di mana layanan publik itu ada timelinenya ya, jadi akan kelihatan sebenarnya telatnya ada di mana. Nah itu cukup bagus ya, jadi akan terlihat setiap pelayan itu akan terrecord, oh ini loh pelayanan itu terkait dari si pemohon pelayanan sendiri yang kadang belum memenuhi kelengkapannya, yang itu terlihat ya, recordnya terlihat, sehingga pelayanan itu sebenarnya dari pihak sininya sudah cukup bagus, tapi memang kadang dari pemohonnya itu yang belum melengkapi, yang itu kekurangannya ada di situ ya, jadi terlihat recordnya di situ. Spare waktunya itu aplikasi yang sangat bagus menurut saya. Semoga layanan publik DKI, Provinsi DKI ini sukses terus. Urus izin sendiri itu mudah. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Sebenarnya DPPTSP itu punya kata kunci yang mumpuni sebagai manajer pelayanan publik. Itu di PP 5, PP 6 itu bunyi. Apapun yang dilakukan pelayanan itu harusnya lewat DPPTSP sebagai otomatis dan penandatanganan terakhir. Perkara nanti di dalamnya perlu verifikasi dari SKPD teknis atau kita bisa mandiri, itu urusan di dalam. Dan masyarakat tidak perlu tahu, jadi selama ini kan kalau ngurus PBI ya ke dinas teknis itu biasanya apa namanya, tata ruang ya? PUPR, balik lagi ke BTSP sebagai penandatangan. Kan kasihan masyarakat, padahal budaya layanan kita dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu datangnya satu tempat selesai. Saya Imade Agus Aryawan, Kepala Dinas Penamodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung, bersama beberapa pejabat dan pegawai mengadakan kunjungan ke DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam rangka studi tiru sekaligus benchmarking sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan bimbingan teknis yang sudah kami laksanakan beberapa waktu yang lalu kerjasama dengan Pusdiklat BKPM. Adapun beberapa hal yang menjadi fokus kami pada kunjungan kerja ke DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini, pertama terkait implementasi dari kebijakan perizinan berusaha, yang kedua integrasi dengan sistem pendukung yang kita kenal sudah cukup luar biasa di DKI ini, yaitu Jack Evo-nya, bagaimana integrasi antara sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan sistem pendukung yang memang sudah lebih awal ada di DKI Jakarta ini. Ini tentu kami ingin mengetahui sejauh mana perkembangannya. Kami juga sangat tertarik dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Dinas dan Bapak Budi dari Pusdatin PTSP DKI Jakarta ini, yaitu terkait dengan pengembangan potensi investasi yang ada di DKI Jakarta ini tidak hanya dari sisi data-data secara numerik, tetapi sudah mengarah kepada data digital dengan aplikasi geospasialnya. Tentu ini berbasis sistem informasi geospasial. Dan bahkan hebatnya ya, di dalam mempersiapkan sistem informasi potensi investasi, DKI Jakarta sudah mulai mengadopsi teknologi artificial intelligence. Sehingga ke depan harapannya
di dalam satu website yang sudah berbasis peta digital dan juga sudah 3 dimensi, malah dilengkapi berbagai informasi bagaimana kelayakan investasi yang akan dilakukan di DKI Jakarta. Nah, ini menurut saya sangat luar biasa dan belum dilakukan oleh DPMPTSP yang lain, dan kami terus terang dari Kabupaten Badung sangat tertarik terhadap inovasi yang dikembangkan DKI Jakarta ini. Mudah-mudahan sukses dan tentu akan menjadi rujukan dan referensi kami untuk mengembangkan hal yang sama di daerah. Karena bagaimanapun ketika investasi sudah meningkat, itu akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan juga menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Sekali lagi, apa yang sudah dikembangkan oleh DPMPTSP DKI Jakarta, termasuk mall pelayanan publiknya, merupakan sebuah inspirasi dan inovasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta semakin maju dalam melayani dan juga tetap menjadi lokus bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Maju buat DPMPTSP DKI Jakarta dan sukses selalu. Halo warga DKI Jakarta, saya menghimbau uruslah izin sendiri di DPMPTSP DKI Jakarta atau di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta, karena urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Biar tambah semangat saya kasih pantun ya. Kue talam bikinan Bang Mamat, enaknya dimakan pagi-pagi. Jawab salamnya kurang semangat, aneh ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pantunnya cuma satu itu punyanya saya. Saya Fahmi Prima Laksana, Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini kami mengunjungi DPMPTSP DKI Jakarta ya, atau sekarang dinamakan Daerah Khusus Jakarta. Banyak hal yang dapat kami peroleh di sini, terutama berkenaan dengan Jakarta Investment Center. Berkenaan juga dengan bagaimana pola promosi, bagaimana pola pengawasan, pola pengendalian pelaksanaan, sehingga investasi itu dapat dimonitor dengan baik, sehingga realisasi investasi di Jakarta ini memperoleh peringkat pertama di triwulan 3 tahun 2024. Jadi alhamdulillah semua apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami juga terapkan di Kalimantan Timur dalam rangka menyambut ibu kota negara aktif di Kalimantan Timur. Melihat daripada realisasi investasi, otomatis pola kerja maupun kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP sangat bagus. Artinya iklim investasi dapat dikelola dengan baik, antara investor dengan pemerintah itu dapat saling kerjasama. Ini menunjukkan bahwa iklim investasi yang ada di Jakarta dapat berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan keuntungan bagi investor untuk berinvestasi di Jakarta. Kalau saya lihat dari videonya tadi, itu begitu antusias melayani masyarakat, melayani investor, sehingga terlihat bahwa memang cara kerja melayani dengan hati dari DPMPTSP Jakarta ini sangat mumpuni, sangat profesional, sehingga terlihat dari banyaknya investor yang berinvestasi di Jakarta. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk mengurus izin itu agar dilakukan sendiri, jangan lewat calo, karena urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Woo!
Dalam hal ini saya bersama-sama dengan teman-teman dari provinsi dan 10 kabupaten kota ke Jakarta ini dalam rangka mengikuti semacam studi banding dalam melihat terkait dengan budaya kerja atau benchmark. Setelah kami ada di sini, kemudian kami mendengar paparan dari beberapa materi terkait dengan dinas-dinas di DKI. Kami merasa bahwa memang hal yang banyak yang harus kita belajar dengan DKI ini, gitu ya. Yang jelasnya bahwa DKI ini kan sudah maju, punya sistemnya yang sudah bagus, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita melakukan adopsi. Maluku Utara itu sendiri baru 25 tahun berdiri. Kemudian dari kabupaten itu juga ya sekitar 20 tahun berdiri. Jadi memang masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam tata kelola pemerintahan, sehingga kami akan banyak belajar dengan DKI itu sendiri, gitu ya. Sehingga ini yang menjadi semangat kami nanti ketika kami pulang. Kami akan mencoba untuk melakukan ya, walaupun tidak sama dengan DKI, tapi minimalnya ada perubahan yang kita bisa lakukan di daerah ini sehingga bermanfaat bagi masyarakat Maluku Utara itu sendiri. Kalau inovasi sangat banyak yang kami lihat, gitu ya, di mana memang dari tata kelola pelaksanaan kegiatan yang ada di masing-masing dinas itu sangat luar biasa, mulai dari tertib administrasi, kemudian terkait dengan sumber dayanya, terkait dengan sistemnya, terkait dengan teknologinya. Ini sangat banyak yang memang nanti kita akan belajar ini sebagai contoh untuk nanti kita bisa laksanakan di sana. Kalau saya melihat daripada yang disampaikan, ya sungguh luar biasa, gitu ya. Kalau kami masih bandingkan dengan di Maluku Utara itu sangat jauh sekalian tidak ini ya. Kalau misalnya, jadi ya sangat luar biasa, makanya kami datang ke sini untuk kami mau belajar untuk bisa begini. Ayo masyarakat Jakarta dan juga masyarakat Maluku Utara. Jadi kita melakukan urus sendiri tanpa pihak ketiga, urus izin sendiri itu mudah. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu.
izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.